Soal nomor 98, hal sesuai untuk reaksi eksotermis adalah titik-titik. Reaksi eksotermis atau reaksi eksoterm adalah reaksi di mana sistem melepaskan kalor pada lingkungan. Sehingga di sini yang satu data H-nya positif, salah. Seharusnya eksoterm itu data H-nya negatif. Karena data H itu adalah H akhir, di mana H akhirnya yaitu keadaan akhir atau H2 dikurangi H awal atau H1. Karena eksotermis tadi melepaskan kalor ke lingkungan, sehingga entalpi akhirnya nanti lebih kecil dari entalpi awal. Jadi H2 kurang dari H1. Karena H2 kurang dari H1, nanti H2 kurang H1 nya akan negatif. Jadi pernyataan satu salah. Kemudian yang kedua, sistem memerlukan kalor. Salah. Jadi sistem yang memerlukan kalor adalah reaksi endoterm. Harusnya reaksi eksoterm itu adalah reaksi yang melepaskan kalor. Kemudian 3, entalpi sistem naik. Salah. Tadi entalpi sistemnya harusnya turun karena H2 kurang dari H1, karena ini terjadi karena sistemnya melepaskan kalor ke lingkungan, sehingga entalpi sistemnya akan turun. Kemudian keempat, lingkungan menerima kalor dari sistem. Benar. Nah, karena reaksi eksotermis itu adalah reaksi yang melepaskan kalor, yaitu lepas kalornya dari sistem ke lingkungan. Berarti lingkungannya akan menerima kalor dari sistem. Nah, karena yang benar adalah cuma pernyataan yang keempat, maka jawabannya adalah D. Soal nomor 1. Diketahui grafik, kemudian pernyataan yang benar tentang grafik di atas adalah titik-titik. Yang A tambah B bisa langsung membentuk P. Dilihat dari grafik, reaksi antara A tambah B tidak langsung membentuk P, tetapi berlangsung dua tahap, yaitu terbentuk C dulu, kemudian C membentuk P. Jadi jawaban A salah. Kemudian yang B, reaksi antara zat A dan B membentuk zat P melalui dua kompleks teraktifkan, yaitu AB kompleks dan C kompleks teraktifkan. Sekarang dilihat dari grafiknya, reaksi antara A dan B sebelum membentuk C terbentuk spesi kompleks teraktifkan AB, yaitu spesi yang terbentuk sementara sebagai hasil tumbukan antar molekul sebelum pembentukan produk. Kemudian C menjadi P juga melalui spesi kompleks teraktifkan, yaitu C kompleks teraktifkan. Jadi untuk reaksi A dan B membentuk P ini melalui dua kompleks teraktifkan, yaitu AB kompleks teraktifkan dan C teraktifkan. Jadi jawaban B benar. Kita periksa dulu jawaban yang lainnya. Yang C, reaksi A dan B membentuk P melepaskan energi sebesar E dikurangi F. Kita lihat bahwa di diagram tingkat energinya, zat produk yaitu P energinya lebih besar dibandingkan reaktan yaitu A dan B, di mana energi P sebesar F sedangkan reaktannya sebesar D. Karena energi P lebih tinggi atau lebih besar dari reaktan, maka reaksinya ini berlangsung endoterm atau menyerap energi. Nah, energi yang diserapnya adalah sebesar F dikurangi D. Jadi jawaban C salah. Kemudian yang D, reaksi A dan B membentuk P melepaskan energi, salah. Seharusnya menyerap energi sebesar F kurangi D. Kemudian E, reaksi A tambah B membentuk C adalah reaksi eksoterm. Di sini di diagram tingkat energinya C juga sama berada di atasnya. Berarti energi C lebih besar dibandingkan reaktannya yaitu A dan B. Jadi reaksinya A dengan B membentuk C adalah reaksi endoterm juga. Jadi jawaban yang benar untuk soal nomor 1 ini adalah B, yaitu A tambah B membentuk P melalui dua kompleks teraktifkan, yaitu AB kompleks teraktifkan dan C kompleks teraktifkan. Soal berikutnya, gambar di bawah ini digunakan untuk menjawab soal nomor 7 dan nomor 8. Soal nomor 7 yang ditanyakan yang paling menentukan reaksi. Dari gambar di sini ada reaksi yang terjadi bertahap dan ada reaksi yang langsung. Reaksi yang bertahapnya yaitu reaksi antara karbon dengan oksigen menghasilkan
karbon monoksida dan gas oksigen, jadi CO ditambah setengah O2. Kemudian reaksi yang keduanya adalah reaksi antara CO ditambah setengah O2, ini menghasilkan CO2 atau gas karbon dioksida. Nah, sedangkan reaksi yang langsungnya adalah kalau yang dilihat yaitu yang awalnya dan akhir, yaitu reaksi antara karbon dan oksigen menghasilkan karbon dioksida. Nah, di antara kedua reaksi ini yang menentukan reaksi adalah reaksi yang paling lambat, yaitu di mana reaksi tersebut memiliki energi pengaktifan yang paling besar. Untuk reaksi pertama, energi pengaktifannya yaitu sebesar ini, dari atas ke bawah ini. Sedangkan reaksi yang kedua, besar energi pengaktifannya dari sini ke sini. Ini energi pengaktifan yang kedua. Karena energi pengaktifan yang pertama lebih besar dari energi pengaktifan kedua, maka reaksi yang pertama akan berlangsung lebih lambat dibandingkan reaksi yang kedua. Jadi reaksi yang menentukan adalah reaksi dari A menjadi B. Nah, reaksi dari proses A ke B ini ada dua pilihan, yaitu pilihan A dan B. Di sini ada reaksi endoterm dan eksoterm. Nah, untuk menentukan mana reaksi endoterm eksotermnya dilihat dari diagram tingkat energinya. Untuk reaksi A, diagram tingkat energinya berada di sini, sedangkan yang B di bawahnya. Berarti proses dari A ke B ini reaksinya adalah eksoterm karena energinya menjadi lebih rendah dibandingkan awalnya. Jadi yang benar adalah untuk nomor 7 ini pilihan B. Jadi reaksi yang menentukan adalah reaksi dari A ke B dengan prosesnya adalah eksoterm. Kemudian selanjutnya soal nomor 8, besarnya perubahan entalpi delta H seperti pada gambar adalah titik-titik. Jadi yang ditanyakan untuk nomor 8 ini harga delta H yang ini. Dari gambar terlihat apabila ini delta H-nya dimisalkan delta H1, kemudian ini yang ditanyakan delta H2 dan yang ketiga ini delta H3, maka dari gambar terlihat bahwa delta H1 ditambah delta H2 akan sama dengan delta H3. Delta H1 nilainya min 110,5 ditambah delta H2 yang ditanyakannya sama dengan delta H3 nilainya yaitu minus 393,5, sehingga nilai delta H2 nya ini akan sama dengan minus 393,5. Kemudian min 110,5 ini pindah ruas jadi tambah 110,5. Maka kalau dijumlahkan ini menjadi minus 283. Maka jawaban untuk soal nomor 8 adalah B. Soal nomor 83, bila diketahui delta H pembentukan 1 mol gas asam bromida sama dengan min 72 kJ, maka untuk menguraikan 11,2 liter pada STP gas asam bromida menjadi hidrogen dan bromin diperlukan kalor sebanyak titik-titik. Dari soal disebutkan bahwa perubahan entalpi pembentukan gas asam bromida adalah min 72 kJ. Ini kalau ditulis dalam persamaan termokimianya, pembentukan gas asam bromida berarti asam bromidanya harus di ruas kanan gas, kemudian yang dibentuknya harus 1 mol. Jadi di sini koefisiennya 1. Nah, asam bromida ini dibentuk dari gas hidrogen, jadi H2 pasanya gas, dan bromin atau Br2 pasanya gas juga. Karena ruas kanannya harus 1, berarti ruas kirinya koefisiennya harus menyesuaikan terhadap ruas kanan. Di sini hidrogennya ada 1, berarti koefisien reaksi gas hidrogennya di sini harus setengah. Sedangkan bromnya ada 1 juga, berarti koefisien reaksi brominnya harus setengah juga. Nah, perubahan entalpinya adalah min 72 kJ. Jadi min 72 kJ per mol. Nah, yang ditanyakan adalah untuk menguraikan 11,2 liter asam bromida. Berarti reaksinya adalah penguraian atau berlawanan dengan
reaksi pembentukan. Nah, kalau reaksi penguraian berarti asam bromidanya gas harus di ruas kiri terurai menjadi gas hidrogen dan gas bromin. Jadi Br2 di sini pasannya gas. Nah, data-H-nya sama dengan ini karena reaksinya adalah kebalikan dari reaksi pembentukan, maka perubahan entalpinya juga harus berlawanan. Jadi lawan dari min 72 adalah plus 72 kJ per mol. Jadi kalau perubahan entalpi pembentukannya adalah reaksinya eksoterm, sedangkan kalau penguraian reaksinya endoterm. Nah, diketahui bahwa gas asam bromidanya sebanyak 11,2 liter. Ini pada kondisi STP. Berarti cari dulu mol asam bromidanya. Ini tinggal 11,2 liter dibagi volume STP adalah 22,4 liter per mol. Berarti banyak molnya adalah setengah mol atau 0,5 mol. Banyaknya kalori yang diperlukan untuk menguraikan setengah mol asam bromida adalah tinggal setengah mol dikalikan dengan delta H-nya yaitu 72. Ini diperoleh 36 kJ. Jadi banyaknya kalor yang diperlukan untuk menguraikan 11,2 liter asam bromida adalah 36 kJ. Jawabannya C. Soal nomor 36. Pada suhu 25 derajat Celcius dan tekanan 1 atmosfer diketahui delta H pembentukan dari gas karbon monoksida, gas karbon dioksida, gas besi 2 oksida dan gas besi 3 oksida berturut-turut adalah min 111, min 394, min 272 dan min 1118 kJ per mol. Nilai delta H untuk mereduksi 696 gram besi 3 oksida yang massa molekul relatifnya 232 sesuai reaksi yang belum setara ini adalah titik-titik. Langkah pertama adalah setarakan dulu reaksinya. Di sini besinya ada 3, berarti koefisien besi 2 oksida adalah 3. Kemudian jumlah oksigen ruas kiri sekarang udah sama dengan ruas kanan. Begitu pula karbonnya. Jadi reaksinya sekarang udah setara. Berikutnya hitung delta H untuk reaksi ini. Karena diketahui perubahan entalpi pembentukan, maka menghitung delta H-nya sama dengan jumlah entalpi pembentukan yang kanan dikurangi jumlah entalpi pembentukan yang kiri. Berarti entalpi pembentukan yang kanan yaitu besi 2 oksida. Di sini koefisiennya 3, berarti harus dikali 3 kali delta H F dari besi oksida atau besi 2 oksida ditambah perubahan entalpi pembentukan gas karbon dioksida, kemudian dikurangi jumlah entalpi pembentukan yang kirinya yaitu delta HF besi 3 oksida Fe3O4 ditambah perubahan entalpi pembentukan gas karbon monoksida. Sekarang tinggal substitusi angkanya, jadi 3 dikali perubahan entalpi pembentukan besi 2 oksida yaitu yang ketiga, berarti ini nilainya min 272. Jadi ganti dengan min 272 ditambah perubahan entalpi pembentukan gas karbon dioksida yaitu yang kedua, berarti nilainya min 394. Kemudian dikurangi perubahan entalpi besi 3 oksida yaitu yang terakhir, yang keempat, nilainya min 1118 ditambah perubahan entalpi pembentukan gas karbon monoksida yaitu minus 111. Jadi di sini diganti dengan min 111. Sekarang ini tinggal dihitung, nanti kalau dihitung hasilnya adalah 19, satuannya kilojoule per mol karena di sini si 3 oksidanya adalah sebanyak 1 mol. Sedangkan yang diinginkan adalah mencari delta H untuk 696 gram besi 3 oksida. Berarti cari mol besi 3 oksidanya atau Fe3O4. Ini sama dengan massa dibagi massa molekul relatifnya.
masanya yaitu 696 gram. Kemudian massa molekul relatifnya 232, jadi diperoleh 3 mol. Maka untuk mereduksi sebanyak 3 mol besi 3 oksida adalah delta H-nya sama dengan, atau ini delta H 3 mol, delta H total aja. Nilainya sama dengan 3 mol dikalikan dengan delta H, yaitu molnya 3 dikalikan delta H-nya 19. Jadi diperoleh 57. Satuannya kilojoule. Jadi jawabannya adalah yang C. Soal nomor 51, pada kalorimeter sederhana dimasukkan 100 ml 1 molar natrium hidroksida yang selanjutnya direaksikan dengan 100 ml 1 molar asam klorida. Temperatur larutan dalam kalorimeter meningkat dari 25 derajat Celcius menjadi 32,1 derajat Celcius. Jika kalori jenis larutan adalah 4,2 Joule per gram per derajat Celcius, perubahan entalpi reaksi netralisasi tersebut adalah titik-titik. Kita hitung Q larutannya menggunakan rumus M kali C kali delta T. Jadi dihitung dulu masanya, yaitu menggunakan massa jenis kali volume, karena di sini diketahui volume larutannya. Massa jenisnya adalah 1 gram per mililiter. Jadi biasanya di sini D itu adalah rho atau massa jenis. Jadi rho-nya adalah 1 gram per mililiter dikali volume larutannya dijumlahkan. Jadi 100 tambah 100, jadi 200 mililiter. Jadi sama dengan 200 gram. Kemudian berikutnya cari delta T-nya atau kenaikan suhunya. Kenaikan suhunya yaitu dari 25 menjadi 32,1. Berarti delta T-nya sama dengan 32,1 dikurangi 25 sama dengan 7,1 derajat Celcius. Nah, sekarang tinggal substitusi massanya 200 dikali kalori jenis larutannya 4,2. Jadi dikalikan 4,2 kali delta T-nya 7,1. Ini tinggal dihitung, diperoleh 5.964, satuannya joule. Nah, untuk menghitung perubahan entalpi reaksi, reaksinya yaitu natrium hidroksida direaksikan dengan asam klorida sehingga terbentuk natrium klorida dan air atau H2O. Di sini udah setara reaksinya karena asam tambah basa. Ini reaksinya adalah reaksi penggaraman atau penetralan. Maka di sini ditanyakannya perubahan entalpi reaksi netralisasi atau reaksi penetralan. Nah, untuk menghitung perubahan entalpinya atau delta H-nya, di sini harus diubah dulu menjadi Q reaksi. Q reaksi itu sama dengan min Q. Jadi sama dengan min 5.964 Joule. Sedangkan perubahan entalpi ini banyaknya zatnya harus 1 mol. Sedangkan di sini diketahui bahwa natrium hidroksidanya yang direaksikan 100 ml molaritas 1 molar. Berarti banyak molnya tinggal dikalikan 100 ml dikali 1 molar adalah 100 milimol. HCl-nya juga sama, kalikan 100 ml kali 1 molar yaitu 100 milimol. Kalau dirubah ke mol, ini hasilnya adalah 0,1 mol. Ini juga sama 0,1 mol. Karena reaksinya di sini koefisiennya udah setara, 0,1 dibagi 1, 0,1 dibagi koefisien reaksinya 1, hasilnya 0,1. Berarti ini dua-duanya habis bereaksi. Berarti untuk menghitung delta H atau perubahan entalpinya, sedangkan perubahan entalpinya harus 1 mol, sedangkan di sini yang habis bereaksinya 0,1 mol. Maka delta H-nya adalah harus 1 mol dibagi mol yang habis bereaksinya, dua-duanya habis bereaksi berarti 0,1 mol. Jadi cuma salah satu aja yang dipakai patokan, tidak usah dijumlahkan 0,1 tambah 0,1. Jadi dibagi 0,1 dikalikan Q reaksinya. Q reaksinya yaitu minus 5.964 Joule. Ini tinggal dikalikan maka diperoleh minus 59.640 Joule. Rubah ke kilojoule,
karena satuannya di sana kilojoule. Kalau dirubah ke kilojoule ini menjadi 59,64 kilojoule, atau dibulatkan menjadi min 60 kilojoule. Jadi perubahan entalpi reaksi netralisasinya adalah min 60 kilojoule per mol. Jawabannya A. Kenapa per mol? Karena di sini per 1 mol. Soal nomor 19, data energi ikatan rata-rata berikut. Propena diadisi oleh asam klorida menurut reaksi berikut ini. Perubahan entalpi yang dihasilkan untuk reaksi adisi tersebut adalah titik-titik kilojoule. Langkah pertama untuk menjawab soal ini, gambarkan dulu reaksi kimianya dalam bentuk rumus strukturnya. Langkah selanjutnya adalah gunakan rumus perubahan entalpi dari energi ikatan, yaitu perubahan entalpi sama dengan jumlah energi ikat kiri dikurangi jumlah energi ikat kanan. Karena di sini rumusnya adalah jumlah energi ikat kiri dikurangi jumlah energi ikat kanan, sedangkan ikatannya di kiri dan di kanan ada yang sama, berarti yang samanya dicoret dulu. Contohnya di sini CH di kiri coret dengan yang kanan 1 buah. Ini 1 juga coret, berarti kanan juga coret 1. Ini 1 coret kanan juga 1, yang kiri 1 coret yang kanan 1 CH-nya. Ini CH 1, yang kanan juga coret yang satunya. Kemudian ini kirinya 1, yang kanannya coret 1. Sekarang CH-nya udah habis. Berikutnya adalah ikatan CC tunggal. Di sini CC tunggal yang kiri ada 1 buah, kanan juga sama ada 1 buah yang dicoretnya, sedangkan sisanya yang kanan tidak usah dicoret. Berarti ini sama dengan energi ikat kiri, yaitu sisanya, yaitu energi ikat atau energi disosiasi CC rangkap 2 ditambah energi ikat atau energi disosiasi HCl. Sedangkan ruas kanannya yang tidak dicoret atau sisanya adalah energi ikat atau disosiasi CCl ditambah energi disosiasi CC, yaitu dari sini. Berikutnya CH, berarti ditambah disosiasi CH. Sekarang tinggal substitusikan angka-angkanya. Energi ikat atau disosiasi CC yang rangkap 2 nilainya yaitu 612 ditambah HCl yaitu 432 dikurangi energi ikat CCl yaitu 338 ditambah energi ikat CC yang tunggalnya 348 ditambah energi ikat CH yaitu 412. Ini tinggal dihitung, nanti ketemu nilainya yaitu min 54. Satuannya sama dengan energi ikatan rata-ratanya yaitu kilojoule per mol. Maka jawabannya adalah C. Soal nomor 36, gas metanol dapat terbentuk melalui reaksi reduksi gas formaldehid oleh gas hidrogen menurut reaksi berikut. Jika diketahui entalpi reaksi reduksi tersebut adalah 9 kJ per mol dan energi ikatan rata-rata CH, C rangkap O, OH, dan HH berturut-turut adalah 416, 799, 463, dan 432 kJ per mol. Nilai energi ikatan rata-rata CO adalah titik-titik. Untuk menghitung energi ikatan rata-rata CO dari reaksi kimia ini, karena diketahui delta H dan energi ikatan rata-rata masing-masing reaksinya, maka dibuat dulu reaksi kimianya dalam bentuk rumus strukturnya. Yang pertama formaldehid yang rumus senyawanya HCHO, maka rumus strukturnya jadi C, kemudian dengan O itu double atau ikatan rangkap karena formaldehid itu merupakan metanal. Jadi metana ada gugus COH, gugus fungsinya. Berarti ini baru 3 ikatan ditutup oleh ikatan keempatnya dengan hidrogen. Direaksikan dengan gas hidrogen, ikatannya tunggal, menghasilkan metanol. Metanol itu gugus fungsinya OH, berarti O di sininya 1 ditutup lagi oleh H karena O harus 2 tangan. Karena di sini karbonnya baru 1 tangan, berarti tutup 3 tangan lagi, jadi supaya 4 tangan dengan hidrogen. Sehingga rumus struktur dari metanol seperti ini. Diketahui dari soal delta H reaksi kimia ini adalah
kJ per mol. Berikutnya kita mencari delta H dengan menggunakan energi ikatan rata-rata, yang rumusnya adalah jumlah energi ikatan yang putus atau yang sebelah kiri dikurangi jumlah energi ikatan yang terbentuk atau yang sebelah kanan. Berarti sama dengan energi ikatan yang putusnya, yaitu di sini ikatan CH, jadi ada 2 buah, jadi 2 kali energi ikatan CH atau disosiasi CH ditambah 1 ikatan CO, jadi disosiasi C double O, kemudian ditambah 1 ikatan disosiasi HH, jadi H. Nah, ini energi ikatan yang putusnya dikurangi jumlah energi ikatan yang terbentuknya, yang kanannya. CH nya ada 3, jadi 3 energi ikatan CH ditambah 1 ikatan CO, jadi CO ditambah 1 ikatan atau disosiasi OH. Sebelum disubstitusikan nilai-nilainya, kita kurangkan dulu yang sejenis ikatannya. Di sini ada disosiasi CH atau energi ikatan CH. Berarti di sini 2 dikurangi 3 jadi 1 CH. Jadi yang kanan ini tinggal 1 buah CH karena 3 dikurangi 2. Jadi yang kanan ini tinggal 1 buah atau 1 ikatan CH. Sekarang substitusikan angkanya, delta H-nya yaitu 9 sama dengan disosiasi C double O-nya yaitu dari sini yang nilainya 799 ditambah disosiasi HH-nya yaitu dari yang angka terakhir ini HH yang nilainya 432 dikurangi disosiasi CH-nya dari yang pertama yaitu 416 ditambah disosiasi CO tapi yang tunggal yaitu yang ditanyakan, jadi cukup ditulis disosiasi CO ditambah disosiasi OH. OH-nya itu yang kedua terakhir atau 463. Sekarang tinggal dihitung, di sini 432 bisa diambil 416, sisanya 16. Kemudian 799 dikurangi 463, sisanya 336. Berarti disosiasi CO-nya ini dikalikan min, kemudian pindah ke ruas kiri jadi positif. Disosiasi CO-nya sama dengan 9 ini dicoret jadi 0, kalau pindah ke kanan kan jadi negatif, jadi 16 kurang 9 jadi 7. Maka disosiasi CO-nya adalah 336 ditambah 7 yaitu 343 kJ per mol. Maka jawabannya adalah yang D.